Selamat pagi, kembali lagi kita di perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Untuk pagi ini, pembahasan kita akan menyangkut dari peraturan-peraturan atau aturan-aturan dalam jam kerja. Nah, dalam aturan jam kerja sendiri diatur dalam undang-undang dan menjadi suatu ketetapan hukum tentang ketenagakerjaan, di mana dijaminkan pekerja atau karyawan mendapat hak-hak dari pekerja sendiri dan menjalankan kewajiban yang harus ditanggungan kepada pekerja atau karyawan tersebut. Nah, aturan-aturan itu sudah diatur dalam undang-undang, di mana aturan jam kerja itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Salah satunya di mana pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hari lebih dari 8 jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu. Nah, dari ketentuan ini maka pekerjaan maksimal dalam satu hari itu hanya diperbolehkan 8 jam, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu dikatakan dengan jam lembur, biasanya seperti itu. Dan dalam satu minggu itu hanya dikenakan 40 jam dalam satu minggu. Selanjutnya, jika pekerjaan dijalankan di malam hari atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tubuh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Nah, bagi pekerja-pekerja yang ada shift menggunakan pekerjaan di malam hari, itu pekerjaannya tidak boleh lebih dari 6 jam. Dan dalam satu minggu, dia hanya menjalankan pekerjaan selama 5 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini hak-hak yang hak-hak dan kewajiban yang harus didapat dan dijalankan oleh pekerja. Sehingga semuanya ini telah diatur dalam undang-undang, sehingga pekerja memperoleh haknya dan dia juga menjalankan kewajibannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan boleh memilih 2 skema jam kerja. Skema tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama itu skema kerja 6 hari dalam seminggu, bekerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu. Biasanya dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, di sini kalau misalnya dia kerja 6 hari, otomatis di sini ada kelebihan, misalnya 7 kali 6 itu kan 42 jam. Tapi biasanya di hari Jumat itu ada hari pendek, biasanya kerjanya tidak sampai dengan 7 jam, misalnya 5 jam, misalnya seperti itu. Jadi dalam seminggu tetap bekerja 40 jam. Jadi dalam 6 hari itu berarti dia sekitar kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu. Selanjutnya yang skema kedua, skema 5 hari kerja dalam seminggu, atau bekerja 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Nah, ini tetap pekerjaan dalam seminggu tetap diatur, dia hanya 40 jam. Jadi kalau 5 hari kerja, otomatis dia bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu dia tidak bekerja. Nah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, nah, dalam pekerjaan tersebut, dalam jam-jam kerja tersebut disisipi yang namanya waktu istirahat. Nah, ini sudah diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51, menyebutkan bahwa setelah bekerja 4 jam terus-menerus mendapat kesempatan istirahat selama setengah jam atau 30 menit. Nah, setiap pekerjaan, misalnya dia masuk jam 8 pagi dan dia bekerja dari jam 8 4 jam berturut-turut, berarti sekitar dengan jam 12 dia boleh memperoleh jam istirahat minimal itu 30 menit. Itu tergantung dari kebijakan tiap-tiap perusahaan. Misalnya ada yang 1 jam, boleh. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi minimal dia harus mendapat jam istirahat 30 menit tiap 4 jam
kalau dia bekerja berturut-turut. Selanjutnya, jam istirahat ini tidak termaksud dalam jam bekerja. Jadi pemisalannya kita masuk kerja jam 8 pagi, jam 12 kita istirahat. Nah, yang 8 jam atau 7 jam yang tadi dia bekerja itu tidak terhitung dalam 30 menit ini. 30 menit ini di luar dari jam kerja yang 7 dan 8 jam tadi. Jadi jam kerja ini, jam istirahat ini di luar dari jam kerja yang 7 atau 8 jam tersebut. Dalam satu minggu harus, ini ya selanjutnya, dalam satu minggu harus disediakan paling sedikit 1 hari istirahat dan tidak boleh bekerja pada hari raya, kecuali pekerjaan yang sifatnya harus terus dijalankan pada hari raya. Nah, dalam satu minggu biasanya ada 1 hari khusus yang dikhususkan untuk tidak bekerja, misalnya pada hari Minggu. Kalau itu dalam pekerjaan yang jam kerja yang dijalankan sampai dengan hari Sabtu. Misalnya ada hari Minggu yang dikhususkan tidak bekerja, itu minimalnya 1 hari, bisa lebih dari 1 hari dan bisa juga, tapi tidak bisa kurang dari 1 hari. Jadi 1 hari itu diberikan waktu khusus untuk beristirahat. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terus jalankan pada hari-hari raya, dan hari raya juga tidak diizinkan atau tidak boleh dilaksanakan pekerjaan. Nah, kecuali pekerjaan yang sifatnya harus dijalankan pada raya, misalnya pengamanan, misalnya polisi. Itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu biasanya tetap dijalankan di dalam kegiatan hari raya. Jadi pengamanan dari polisi misalnya seperti itu tetap dijalankan ketika hari raya. Itu contoh-contoh pekerjaan yang harus dan kewajiban yang tetap dijalankan. Untuk saat ini Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu istirahat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama istirahat antara jam kerja, itu sama hal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Itu setelah bekerja 4 jam berturut-turut maka pekerja wajib istirahat. Durasi istirahat minimal setengah jam. Waktu istirahat tidak termasuk dalam jam kerja, itu dia sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51 tadi. Selanjutnya adalah istirahat mingguan. Untuk skema kerja 6 hari dalam seminggu, pekerja berhak libur 1 hari. Sementara untuk skema kerja 5 hari dalam seminggu, artinya pekerja berhak libur selama 2 hari. Jadi kalau untuk pekerja yang dia bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu, atau dia bekerja 7 jam dalam sehari, dia berhak mendapat libur selama 1 hari, yaitu hari Minggu. Sedangkan dalam skema kerja 5 hari dari Senin sampai Jumat, dia mendapat hak libur selama 2 hari, di mana hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini yang selanjutnya ada yang namanya jam kerja lembur. Jadi jam kerja lembur ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78. Nah, dari jam kerja lembur ini ketika jam kerja tadi selesai, ada jam kerja tambahan pada hari tersebut atau pada hari libur, itu dinamakan dengan jam kerja lembur. Nah, ini sudah disesuaikan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini dia aturannya. Jadi yang pertama itu jam kerja lembur paling lama 4 jam dalam 1 hari. Jadi aturan jam kerja lembur itu dalam 1 hari diperbolehkan hanya 4 jam maksimalnya, tidak boleh lebih. Selanjutnya dalam 1 minggu dia hanya berkewajiban 18 jam dalam seminggu. Jadi tidak, misalnya lembur, otomatis kalau dia dari dia habis kerja itu jam 5, dilanjutkan dengan lembur, maka jam 6, 7, 8, 9 itu yang dikatakan dengan jam lembur. Kalau lebih dari itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam seminggu juga kalau misalnya dia 18 jam, sehari dia bekerja lembur 4 jam, otomatis dia tidak bisa 1 minggu itu penuh dia bekerja lembur. Jadi diperbolehkannya misalnya dalam kerja lembur itu, kalau dia maksimal setiap 4 jam dia bekerja lembur,
otomatis dia hanya diperbolehkan 4 hari. Tidak boleh sampai dengan full 6 hari. Jangan seperti itu. Atau misalnya jam kerja lembur itu diberlakukan dalam jam kerja yang pada hari libur. Itu misalnya juga. Maka dilaksanakan itu juga tidak boleh lebih dari 18 jam dalam satu minggu. Jadi misalnya satu hari dia bekerja lembur, di hari libur 7 jam. Atau misalnya dalam satu hari itu juga dia tidak boleh menggunakan waktunya itu. Misalnya kalau dia satu hari skema kerja yang 7 jam, lemburnya dari jam 8 sampai jam 5 itu juga dilaksanakan ada jam istirahat untuk jam lembur tersebut. Yang kedua, itu jika harus bekerja lembur, pekerja harus menyetujuinya. Jadi untuk pekerjaan lembur ini tidak bisa dari salah satu pihak langsung menyatakan bahwa harus lembur, tapi mesti ada persetujuan dari kedua belah pihak, di mana pihak dari yang memberi pekerjaan dan pihak pekerja atau pihak karyawan harus sama-sama menyetujuinya. Oke. Selanjutnya, nah ini jam kerja lembur juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 berikut ketentuan. Yang pertama, lembur harus disetujui secara tertulis atau melalui media digital dengan ketentuan. Persetujuan tersebut berbentuk daftar pekerja yang lembur. Yang kedua, daftar tersebut ditandatangani oleh pekerja dan perwakilan perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk persetujuan lembur sendiri itu harus dibuat daftar atau misalnya dalam bentuk surat, sehingga ditandatangani oleh pekerja dan perwakilan perusahaan, di mana pekerja persetujuan itu ditandatangani juga antara kedua belah pihak, di mana perwakilan perusahaan atau orang yang memberi pekerjaan dengan yang bersangkutan atau pekerja tersebut. Jadi dua-duanya harus sama-sama setuju. Misalnya ditetapkan hari ini bekerja lembur selama berapa jam. Misalnya dalam satu hari dalam pekerjaan lemburnya 4 jam. Nah, itu harus disetujui juga oleh pihak dari pekerja sendiri dan pihak dari pemberi pekerjaan. Jadi misalnya kesepakatan itu diatur tidak hanya jam kerjanya saja, tapi juga biaya-biaya yang ditanggungkan. Itu juga harus disepakati. Selanjutnya, pekerja harus mendapat kesempatan istirahat secukupnya. Dalam jam-jam lembur tersebut juga pekerja juga harus dapat jam istirahat. Tidak dia harus bekerja secara terus-menerus. Misalnya kalau hari libur dia bekerja, dia juga mendapat jam istirahat misalnya 30 menit dalam satu kali lembur. Ketika dia bekerja 4 jam berturut-turut, otomatis dia mendapatkan waktu istirahat 30 menit minimal. Nah, yang ketiga itu ada, kalau lembur dilakukan selama 4 jam, perusahaan harus memberikan makan dan minum kepada pekerja paling sedikit 1400 kilokalori. Jadi, makanan dan minuman itu wajib diberikan ketika pekerja lembur itu dikerjakan selama 4 jam. Nah, dalam jam lembur itu misalnya 4 jam atau lebih, otomatis dia harus diberi makan. Dan itu sebuah kewajiban dari pihak perusahaan yang memberi pekerjaan lembur tersebut. Oke. Selanjutnya, ini pekerja atau karyawan yang termaksud dalam kategori lembur. Yang pertama, itu bekerja lebih dari 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Jadi ketika satu hari dia bekerja itu dalam skema yang 6 hari kerja. Jadi misalnya dalam satu hari dia 7 jam kerja, ketika masuk jam ke-7 belum pulang dan dia masih mengerjakan pekerjaan, itu makanya disebut dengan jam kerja lembur. Nah, dan misalnya dalam seminggu dia kerja lebih dari 40 jam, otomatis kelebihannya dihitung sebagai jam kerja lembur. Atau bekerja lebih dari 8 jam sehari dalam 40 jam dalam seminggu untuk skema 5 hari kerja. Jadi yang kerja dari Senin sampai Jumat, ketika dikerja di jam ke-8 belum istirahat, dia masih masuk ke jam berikut, otomatis dia juga dikatakan
jam kerja lembur. Bagi mereka yang pada istirahat, yang ketiga bagi mereka yang istirahat pada hari lembur pada hari istirahat, misalnya mingguan, dan pada hari libur nasional tetap bekerja, maka itu juga disebut dengan jam kerja lembur. Jadi misalnya pada hari Minggu atau hari Sabtu itu biasanya perusahaan libur tapi tetap menjalankan pekerjaan pada hari-hari tertentu, maka hari-hari tersebut dikenakan dengan hari kerja lembur atau jam kerja lembur. Itu yang dikenakan kepada mereka atau kepada pihak dari pekerja tersebut. Nah, ini dari pekerjaan-pekerjaan yang ada dan jam kerja yang ada, jam lembur ini juga diatur upahnya. Jadi upah dari lembur itu tidak sama dengan upah yang kita terima di jam kerja biasa. Jadi lembur terbagi menjadi dua dalam pembayaran, yaitu lembur pada jam kerja dan lembur pada hari libur. Ini pembayaran, yang pertama itu pembayaran lembur pada hari kerja. Jadi upah lembur per jam dalam 1 jam itu biasanya adalah 1 dibagi dengan 173 dikalikan dengan gaji sebulan. Nah, itu untuk per jam. Jika lembur dilakukan pada hari kerja, maka upah kerja ini jika misalnya kita sudah kerja di jam kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5 dan ketika jam 5 kita melanjutkan lembur, maka pembayaran pada jam pertama misalnya dari jam 5 ke jam 6 itu dibayar sebesar 1,5 kali upah per jam. Jadi hitungannya itu 1,5 dikali 1 dibagi 173 dikali dengan gaji dalam 1 bulan. Selanjutnya pada setiap jam kerja lembur berikutnya, karyawan akan dibayar 2 kali upah lembur per jamnya. Jadi misalnya dari jam 5 sampai jam 6 itu dibayar 1,5 kali dengan 1 bagi dengan 173 kali dengan gaji sebulan, maka pada jam berikut dari jam 6 ke jam 7 dan jam 7 ke jam 8 itu selanjutnya dibayar 2 kali. 2 itu bukan 1,5 lagi, itu 2 kali dengan 1 kali dengan 173 dikali lagi dengan gaji dalam sebulan. Maka itu didapat setiap jam kedua dan jam berikut itu, maka dibayar 2 kali dari upah lembur per jamnya. Oke. Selanjutnya pembayaran lembur di hari libur. Nah, pembayaran lembur di hari libur itu sama perhitungannya, 1 dikalikan dengan untuk per jamnya dalam 1 jam itu 1 dibagi 173 kali dengan gaji dalam sebulan. Untuk jadi misalnya ini di hari libur seperti contoh kerja di hari Sabtu atau di hari Minggu. Ini di skema bekerja dalam 6 hari otomatis bekerja liburnya 1 hari. Misalnya itu liburnya dalam aturan biasanya dalam 1 hari itu liburnya dalam hari Minggu. Misalnya hari Minggu dituntut tetap bekerja, maka untuk 7 jam pertama atau jam lembur, misalnya dia masuk dari pagi seperti hari-hari biasa, 7 jam pertama itu per jamnya mendapat 2 kali upah lembur per jam. Jadi misalnya 1 bagi 173 kali dengan gaji sebulan itu untuk upah per jam, maka dikalikan dengan 2 untuk 7 jam pertamanya. Dan ketika dia masuk ke jam ke-8, dia mendapat upah 3 kali dari upah lembur per jam. Jadi misalnya dia kerja sampai jam 5, dia masuk ke jam 6, 5 sampai 6 itu dia mendapat 3 kali dari upah lembur 1 jam. Selanjutnya untuk jam ke-9 dan seterusnya sampai jam ke-10, upah 4 kali upah lembur per jam. Jadi sampai dengan jam 6 ke jam 7, jam 7 ke jam 8 itu upahnya itu sudah 4 kali dari upah lembur per jam. Jadi misalnya kalau di hari Minggu bekerja, otomatis jam 5 sampai dengan jam 8 dia masuk sampai dengan jam 5, otomatis dalam 7 jam pertama itu kalau misalnya pulang jam 5 otomatis ada diselipkan jam istirahat ya.
Ingat itu, jadi setiap kali jam kerja itu ada jam-jam istirahat ketika dia bekerja 4 jam secara berturut-turut. Jadi misalnya dalam 7 jam pertama dia bekerja, itu pembayarannya 2 kali dari upah lembur per jam. Jadi dia mendapat 2 kali dari 1 bagi dengan 1/3 kali dengan gaji sebulan tersebut. Tapi ketika dia masuk ke jam berikut, misalnya setelah jam 5 selesai, itu sudah lembur, jam lembur, jam aturan pertama, dia masuk ke jam ke-8, yaitu jam 5, jam 6, dia mendapat 3 kali upah. Jam berikutnya setelah jam ke-8 atau itu untuk jam ke-9, dia sudah mendapat upah 4 kali dari lembur per jamnya dia. Oke. Itu jika bekerja selama skema kerja selama 6 hari. Untuk skema kerja secara 5 hari, otomatis dia mendapatkan libur selama 2 hari, pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi misalnya dia bekerja pada hari Sabtu atau Minggu, maka untuk 8 jam pertama juga dia dibayarkan 2 kali lipat dari upah lembur dalam 1 jam. Jadi dalam 1 jam juga sama, itu hitungannya 1 bagi dengan 1/73 kali dengan gaji sebulan untuk 1 jam kerja lembur, itu gajinya. Nah, untuk jam ke-9 dia mendapat upah 3 kali lembur dari per jam. Jadi misalnya dalam 1 jam itu dia dapat 10.000, dia dibayar 30.000 ketika jam ke-9 atau jam setelah dia bekerja full. Nah, selanjutnya untuk jam 10 sampai dengan jam ke-11 upahnya 4 kali lipat dari upah lembur per jam. Oke. Nah, ini jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, misalnya hari Jumat. Misalnya hari Jumat itu kan hari kerja pendek, maka dia hanya untuk jam-jam pertama itu dia hanya sampai dengan 5 jam, tidak dengan sampai 6 atau 7, dia hanya 5 jam. Karena biasanya kalau misalnya kita kerja sampai dengan 6 jam kerja, 6 hari per minggu kerja, otomatis kita mendapat hari pendek itu hari Jumat, mendapat 5 jam. Nah, untuk 6 jam pertama itu kita mendapat 2 kali upah. Dia hanya cukup 5 jam sudah 2 kali upah. Untuk jam ke-6 dia sudah mendapatkan upah 3 kali dari upah lembur per jam. Untuk jam ke-7 ke-8 sudah dapat 4 kali upah lembur per jam. Jadi untuk 5 jam biasanya hari Jumat kita tidak pulang sampai jam 5, biasanya jam 3 misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kerja sampai jam 3, otomatis pada hari itu setelah jam 3 itu sudah dikenakan dengan jam kerja lembur karena sudah pada hari-hari pendek, misalnya seperti itu. Untuk jam kerja sendiri, untuk jam lembur ini, jika perusahaan biasanya kalau kita di dunia konstruksi kadang-kadang kita tidak mengacu kepada aturan ini. Misalnya kita tergantung dari negosiasi kita dengan para pekerja, bisnis seperti itu. Tapi yang sebenarnya aturan ini berlaku secara umum. Jadi setiap pekerjaan yang kita kerjakan harus mengikuti dengan aturan yang berlaku di dalam undang-undang. Untuk aturan-aturan ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru tahun 2021, di mana pekerja-pekerja dalam syarat-syaratnya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana yang harus dikerjakan atau yang dia harus mendapat kewajibannya, mendapat hak-haknya itu seperti upah, dan dia kewajibannya harus bekerja sesuai dengan aturan. Jadi misalnya dituntut untuk bekerja, otomatis dia harus mengikuti. Nah, itu tidak bisa dalam sepihak sendiri, tapi harus bersama-sama dalam mengerjakannya atau persetujuan bersama. Nah, misalnya kita bekerja itu, contoh yang tadi di awal, misalnya kita bekerja jam 8 pagi, kalau kita kerja sampai jam 5 sore, di situ ada 9 jam kerjaan. Namun di setiap 4 jam, misalnya dari jam 8, otomatis jam 9, 10, 11, 12, itu jam keempat ini harus ada berhenti minimal 30 menit, lebih bisa. Boleh lebih, misalnya kalau dalam perusahaan kebijakannya istirahat makan itu bisa 1 jam, boleh, atau 1,5 jam juga boleh. Nah, sekarang instansi-instansi pemerintah sudah menerapkan hal tersebut. Jadi misalnya kita lihat untuk
di Dinas Kepegawaian sendiri menetapkan misalnya masuk mereka kan biasanya jam 8, pulangnya setengah 5. Nah, di situ sudah mengatur bahwa pekerja misal itu, jadi kalau misalnya pulang setengah 5 otomatis 8, 9, 10 itu sampai jam 12 dia istirahatnya misalnya 1,5 jam. Habis itu dia lanjut di setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, itu dia 1 hari 8 jam kerja. Jadi pada hari Sabtu biasanya instansi-instansi pemerintahan itu libur. Jadi dia menerapkan 8 jam dalam 1 minggu. Sehingga kalau 1 minggu dia kerja 8 jam dan dia kerja 5 hari, 8 dikali 5 maka 1 minggu dia bekerja 40 jam. Dan ketika dia bekerja lebih dari itu dikenakan dengan jam kerja lembur. Dan itu harus perhitungannya harus terbayar. Nah, kita di Kupang kan jarang-jarang ada yang namanya demo ketika ada upah yang tidak terbayar atau apa, karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi tentang pembayaran dan juga aturan-aturan tentang lembur atau jam-jam kerja. Karena itu kita kadang-kadang lihat, seandainya kita bekerja atau kita karyawan atau pekerja itu dikasih jam kerja, dikasih upah berapa saja diterima, dikasih makan selesai. Tapi seharusnya mengacu kepada aturan ini. Makanya aturan ini harus diketahui oleh banyak pihak juga, sehingga pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang lain juga mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Karena aturan-aturan ini juga dia untuk menyeimbangkan antara pekerjaan yang harus kita karyawan kerjakan dan hasil yang diterima juga. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan tentang jam kerja ini mungkin sampai dengan sini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke grup yang ada, atau bisa juga langsung pertanyaan ke saya langsung. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi.